Halo saudaraku, dimanapun kalian berada, bertemu kembali bersama saya Yulianto Sukopramono di channel YSP Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara masalah tentang guru sejati, sedulur keblat papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer dalam falsafah Jawa merupakan suatu pengenalan kepribadian diri sendiri, di mana pengenalan itu nanti akan tercermin pada aktivitas sehari-hari. Salah satu dari sedulur tersebut yang paling dominan akan mempengaruhi karakter dasar manusia dalam hidup bermasyarakat. Falsafah Jawa tersebut sudah mengingatkan kita untuk lebih mengenali diri kita sendiri agar mudah dalam mencapai kesempurnaan hidup. Secara bahasa ada yang menyebut kiblat papat limo pancer, sedulur papat limo pancer kakang kawah adi ari-ari. Pemaknaan istilah ini tidak bisa sembarangan karena sangat enigmatis atau penuh misteri. Bahkan banyak kaum intelektual hanya menyebut sebagai mitos. Sedulur kiblat papat limo pancer mencakup pertama, kakang kawah atau air ketuban; kedua, adi ari-ari atau ari-ari; ketiga, getih atau darah; keempat, puser atau pusar; dan kelima, pancer, yang berarti kita sendiri sebagai pusat kehidupan ketika dilahirkan. Namun pengertian ini kemudian berkembang lagi dengan adanya pengaruh agama Islam. Oleh Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian ditambahkan pengertian baru yang bernafaskan Islam, yaitu empat saudara. Empat saudara itu adalah empat jenis nafsu manusia, sedangkan yang kelima pancer adalah hati nurani. Sedangkan yang kelima pancer adalah hati nurani atau alam rasa atau sir. Unsur keempat nafsu adalah nafsu alu amah, sufiyah, amarah, dan mutmainah. Nafsu alu amah berkaitan dengan insting dasar manusia, yaitu keinginan untuk makan, minum, berpakaian, bersenggama, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa nafsu alu amah ini terjadi karena pengaruh unsur tanah yang menjadi unsur pembentuk jasad manusia. Nafsu sufiyah berkaitan dengan keinginan duniawi untuk dipuji, untuk kaya raya, mendapat derajat atau pangkat, tamak, dan lain sebagainya. Nafsu ini berpadanan dengan sifat udara yang menjadi unsur pembentuk jasad. Sifat dari udara adalah selalu ingin memenuhi ruang selagi ruang itu ada. Nafsu amarah berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan harga diri, rasa marah, emosi, dan lain sebagainya. Dikatakan nafsu ini mendapat pengaruh dari sifat panas atau api yang menjadi pembentuk jasad manusia. Sedangkan nafsu mutmainah adalah nafsu yang mengajak ke arah kebaikan. Dikatakan bahwa nafsu ini mendapat pengaruh sifat air yang juga menjadi pembentuk jasad manusia. Guru sejati bersemayam dalam rasa hingga seseorang mampu bangkit rasanya. Guru sejati dalam konteks kepercayaan Jawa dekat dengan sang pamomong sejati atau sang pamong sejati, yaitu sedulur papat limo pancer. Ilmu Jawa melihat bahwa roh manusia memiliki pamong, pembimbing,
yang disebut pancer atau guru sejati. Guru sejati itu memang figur gaib yang akan menunjukkan hidup manusia ke jalan lurus. Guru sejati akan menuntun ke jalan lurus sebagai pangdam, pangdom, dan panduming dumadi. Ketika iman Jawa eling naik turun, guru sejatilah yang akan membimbingnya. Maka kalau kita hidup di alam dunia ini, paham apa itu tentang guru sejati, iman Jawa akan semakin kuat dan sulit untuk digoyahkan. Kita harus mempercayai pada suatu yang gaib, karena Gusti Allah adalah Sang Maha Gaib. Antara manusia dan Gusti Allah terdapat ribuan hijab, aling-aling yang menutupi sehingga kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Untuk dapat melihat Gusti Allah secara batin, kita perlu petunjuk guru sejati. Maka dari itu, dalam memahami kejawen, ilmu kejawen, serta pemahaman kajian dari banyaknya sisi untuk penafsiran yang benar, orang Jawa meyakini secara spiritual bahwa dalam dirinya ada Gusti Allah yang mancing. Gusti Allah berada pada hati nurani yang paling dalam. Hati manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu hati besar dan hati kecil. Hati besar selalu berkata bohong, menghasut, iri dengki, dan lain sebagainya. Sedangkan hati kecil selalu mengatakan hal-hal yang bersifat baik, sabar, lembut, damai, dan lain sebagainya. Pada hati kecil itulah Gusti Allah bersemayam. Namun kita tidak bisa memburu keberadaan guru sejati tanpa hati yang bersih dan jernih. Dalam pikiran manusia juga terbagi menjadi dua, yaitu pikiran material dan spiritual. Ketika pikiran kita selalu lari ke arah hal yang material, guru sejati akan lari menjauhi kita. Oleh karena itu, antara sisi material dan spiritual haruslah seimbang. Demikianlah sedikit penjelasan tentang guru sejati. Sedulur Kiblat Papat Limo Pancer. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Santi 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 Nama Budaya. Swastiastu.